Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, check it out. Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya sangat bisa juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiga sun sign, moon sign, juga rising sign atau ascendant sign, rising atau ascendant sign ya. Karena setiap orang punya ketiga penting ini, nggak hanya ketiga. Duh, banyak bintang-bintang ya, banyak planet-planet. Cuman yang paling penting nih tiga ini ya, dilihat ketiga-tiganya supaya lebih sesuai dengan sikon kalian masing-masing. Oke? Yang belum terbiasa nonton gue saranin nonton playlist 12 rumah astrologi. Apa sih 12 rumah astrologi itu? Jadi setiap bulan gue buka 12 kartu yang mewakili, yang merepresentasikan 12 rumah astrologi. Nah, di playlist itu sangat bisa membantu kalian paham atau ngikutin jalur cerita gue, bagaimana gue membaca tarot ya. Karena ini tarot horoskop, tarot and astrologi ya, mewakili 12 bintang, mewakili planet-planet yang sedang berlaku di bulan tersebut saat ini Juni. Oke, langsung aja dengan Lenormand ya, 3 kartu aja. Apa sih yang akan terjadi pada Virgo di bulan Juni? Man, it's all about man. Moon, clouds, under the deck, magnifying glasses. Jantung bacaan kalian, the moon. The moon, sisi emosional atau intuisi kalian. Jadi kalian coba lebih mendengar intuisi kalian sendiri ya. Atau mungkin ini berkaitan juga dengan new moon di Gemini yang terjadi pada tanggal 30 Mei ya. Tanggal 30 Mei itu ada new moon di Gemini, atau ya ada di bulan Juni tanggal tanggal 14 itu ada purnama, bulan purnama di Sagittarius ya. Intinya kalian mencoba untuk lebih stay tune ya, lebih mendengarkan sisi emosional kalian, fokus pada sisi emosional atau rasa ya. Kalian terhadap mungkin lelaki, kata-katanya selangit tentang tindakan apa, tentang lelaki atau tentang tindakan apa yang kalian harus ambil. Karena kalau bicara tentang lelaki itu bicara tentang energinya yang yin itu feminin, yang itu maskulin ya. Yang kalian belum tahu, masih mendung, masih gelap. Ini sementara kok, namanya juga Merkuri lagi retrograde ya kan, dari sejak tanggal 10 Mei dan sekarang di Juni pun masih juga retrograde, tapi tanggal 3 dia direct. By the way, walaupun dia ada direct, tetap kita masih ada di bawah bayang-bayang retrograde sampai pertengahan bulan Juni ya, setelah bulan purnama. Alam bawah sadar kalian,
kaca pembesar. Ini energi Jupiter. Jupiter lagi di Aries. Ya, jadi karena Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita, ya, dimanapun dia berada, ya, dia akan memberi kaca pembesar tentang segala hal yang ada di rumah itu. Nah, Aries itu ada di rumah ke-8 buat Virgo. Di rumah ke-8 itu tentang apa? Sex, intimacy, segala hal sifatnya berbagi, sifatnya milik bersama atau segala hal dalam kebersamaan, ya. Bisa itu finansial, properti, warisan, teks, pajak, tentang ideologi juga termasuk juga hal-hal power, kontrol, ya, hal-hal sifatnya mistis, okult, ya, atau tabu. Itu ada di rumah ke-8. Jadi tentang joint venture juga ada di rumah ke-8, ya. Itu akan diperbesar di situ, dan Mars juga ada di Aries, ya. Mars masuk ke Aries itu tanggal 24 Mei. Jadi seperti yang mungkin kalian juga ketahui, ya, apa yang terjadi akhir-akhir ini, ya kan, nggak tahu banyak penembakan dan segala macam itu karena Mars sama Jupiter, ya. Mars sama Jupiter ada di Aries kurang lebih. Jadi kalian coba ingat-ingat 10 atau 20 tahun yang lalu kejadiannya apa dalam kehidupan kalian. Nah, itu ada hal-hal karena sama Mars gonjang Jupiter, ya. Anyway, segitu aja. Ini juga supaya kalian itu diperbesar, dilihat lebih besar lagi, dikasih kaca pembesar supaya kalian tahu tindakan apa yang kalian ambil. Mars, ya kan? Action. Action apa? Tindakannya apa? Oke. Gue langsung ke Lucky Tarot. Tarotnya gue. Di sini gue buka 12 kartu, ya. Kalau kalian selalu bertanya apa sih bedanya astronomi dan astrologi? Astronomi itu memang berdasarkan tata surya kita kan matahari sebagai pusat, ya. Kalau astrologi itu mempelajari human behavior berdasarkan planet-planetnya, gitu. Jadi yang menjadi pusat itu adalah bumi karena manusia itu ada di bumi. Jadi matahari, bulan dan segala macamnya itu mengitari bumi. Ini bukan masalah flat, ya. Flat atau bulat, yang jelas bumi selalu bulat, ya. Dan di sekitarnya itu kelilingnya itu ada rasi bintang. Nah, namanya juga bulat, jadi 360 derajat. 12 rumah astrologi itu 12 zodiak, ya, 12 bintang. Itu dibagi 360 dibagi 12 berapa? 30 derajat. Jadi kalau kalian lahir jam sekian, itu planetnya mataharinya lagi di mana, lahirnya jam berapa, lokasinya di mana. Nah, itu terlihat sun sign kalian di mana, rising sign kalian di mana, atau ascendant sign kalian di mana, dan moonnya lagi di mana nih, bulannya lagi di mana, ya kan. Setiap orang berbeda jadinya. Nggak semua Virgo sama, ya kan. Karena itu tadi berdasarkan jam lahir dan lokasi kita menyerap energi-energi yang saat itu ada di sekitar kita. Oke, langsung aja. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Juni dengan segala perubahan energi semesta yang ada? Dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan ya Virgo? Apa yang Virgo perlu ketahui? Rumah pertama, Death. Rumah kedua, Hierophant. Rumah ketiga, The Word. Rumah keempat, Strength. Rumah kelima, Temperance. Rumah keenam, The Chariot. Rumah ketujuh, The Star.
Rumah ke-8 The Fool. Rumah ke-9 The Sun. Rumah ke-10 The Emperor. Rumah ke-11 Justice. Rumah 12 The Devil. Under the deck The Empress. Nah, sebelum gue masuk ke energi bulan Juni, gue akan flashback sebentar bulan yang baru saja kita lewati, bulan Mei. Itu yang penting-penting aja, seperti siklus gerhana ya. Ada gerhana matahari di penghujung bulan April, yaitu gerhana matahari di Taurus, dan gerhana bulan tanggal 15 Mei kemarin di Scorpio. Dan ini tentang ngomong tentang gerhana ya, karena memang mereka berada di axis lunar nodes. Lunar nodes itu adalah north nodes dan south nodes. North nodes itu ada di Taurus gitu. North nodes itu adalah fokus kita ke depan selama 2 tahun ke depan ya. Jadi takdir kita atau fokus kita ke depannya itu di Taurus. Nah, nanti kita lihat rumah Taurus di mana buat Virgo. Dan Scorpio itu south nodes, ekor naga gitu, ekor naga. Jadi hal-hal yang kita sudah sangat ngelotok, kita udah paham banget gitu, yang mesti kita, kalau memang udah nggak sesuai lagi memang harus kita tinggalkan karena kita menuju ke sana ya, perubahan itu. Atau ini energi ini gerhana ini sebenarnya dampaknya sampai 6 bulan ke depan, karena nanti di bulan November akan ada gerhana matahari dan gerhana bulan lagi, tapi situasinya kebalik. Gerhana matahari di Scorpio, gerhana bulannya di Taurus. Jadi seperti energinya yin yang ya, dualitas itu kebalik. Nah, temanya adalah melepaskan karma lama untuk memulai karma yang baru. Karena terkadang kita sulit memulai karma yang baru kalau kita masih terikat oleh karma yang lama. Nah, itu ada butuh proses ya. Anyway, kita lihat Taurus buat Virgo itu ada di mana? Taurus itu ada di rumah ke-9. Di rumah ke-9 itu tentang apa? Travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak ya. Entah itu relokasi, entah itu travel itu sendiri ya. Entah itu emosional, entah itu geografi. Juga tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru ya, atau tidak familiar. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, juga higher learning, dan bagaimana kita melampaui batas-batas diri kita sendiri. Oke. Itu rumahnya Taurus di situ. Nah, kita dapat apa? The Sun. Gue ngomong kita karena gue Virgo rising. Anyway, kita dapat The Sun. Kita masuk ke energinya Gemini. Maksudnya season Gemini ya, Gemini season. Jadi matahari ada di Gemini kan sekarang ya, Juni ya. Nah, Gemini di rumahnya di rumahnya Gemini itu ada di rumah ke-10. Kalau rumah ke-9 yang dari Taurus, rumah ke-10 nya Virgo. Gemini. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goal, juga korelasi, misalnya relationship dengan yang punya kuasa atau otoritas. Itu rumah ke-10 tentang karir, reputasi. Rumah ke-10 kita dapat di Emperor. Jadi kita akan dapat kebenaran. Kita akan dapat ya ini happiness ya. Matahari itu tentang kebenaran yang terungkap. Dan di rumahnya Gemini kita dapat the Emperor, energinya Mars. Energi Aries maksud gue. Nah, lagi-lagi di Aries itu ada the Fool. Kita akan memulai sesuatu yang baru, mungkin kerjasama baru ya. The Fool itu memulai sesuatu yang baru di rumah ke-8, di rumahnya Aries, rumah ke-8 kan. Oke, that's it. Gue gak akan memperpanjang karena itu nanti masuk ke bulan Juni. Nah, berbicara tentang Taurus, gerhana matahari di Taurus, mungkin akhir bulan kemarin kita ingin pindah, ingin travel segala macam ya, atau ada masalah perbedaan, atau kita dapat challenge tentang hal-hal yang harus kita lampaui ya, yang ternyata kita membatasi diri kita sendiri atau mungkin ya seperti itu.
gerhana matahari di situ. Kita merasa terbatasi dan di rumah Scorpio, gerhana bulan di Scorpio itu ada di rumah ketiga buat kalian. Buat kita tuh ada di rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi. Juga tentang edukasi, pengalaman dan wawasan kita yang kita miliki hingga saat ini. Juga tentang siblings, tentang kakak, adik, saudara, whatever. Juga tentang higher learning. Di sini ada energi the world, Aquarius, Saturn yang mengikat kita. Jadi ada batasan-batasan di situ. Karena mungkin kita membatasi diri kita karena karena pemahaman kita sendiri ya, yang membatasi persepsi kita sendiri yang mengikat kita yang membatasi kita gitu kan. Itu Scorpio di situ ya. Dan itu di rumah Scorpio ada Saturn ada di Aquarius. Buat Virgo, Aquarius itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang sehari-harian, kesehatan, tentang bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian berorganisasi. Kita dapat The Chariot, kalian kita mampu mengatasi dualitas dari dalam diri kita sendiri, dan kita akan sanggup meraih kemenangan dan moving forward ya, melampaui batasan-batasan kita sendiri. Oke. Nah, Merkuri retrograde. Nah, itu jadi gerhana ini kan energinya oke banget ya kemarin ya. Ditambah energi Merkuri retrograde di Gemini, yang mana di rumahnya ya, karena Merkuri itu rulernya Gemini. Jadi dia pulang kampung, ada di rumahnya, yang energinya jadi double kalau lagi ya, karena nyaman. Itu kalau Merkuri retrograde, Merkuri itu planet terkecil dan paling cepat pergerakannya. Dalam setahun aja dia 3 kali retrograde. Intinya retrograde, Merkuri kan retrograde itu tentang merevaluasi, dan Merkuri itu tentang mindset dan persepsi. Intinya adalah di saat Merkuri retrograde itu kita diminta lagi, energinya adalah mendukung kita untuk merevisi, merevaluasi semua persepsi dan mindset kita, dan bahkan cara kita berkomunikasi ya, itu supaya kita bisa lebih bisa melihat dengan jelas bagaimana kita meng-create sebuah masalah ya. Masalah itu ada, kita ciptakan gitu. Dan dengan begitu kita juga akan bisa lebih menemukan solusinya gitu. Oke. Itu ya, jadi kalau lagi Merkuri retrograde biasanya ada masalah, ada problem dengan gadget, elektronik, ya, komunikasi, salah pahaman dan travel, ya, jadi delay segala macam, tentang masalah dengan motor, mobil, juga deal, kontrak, kerjasama segala macam tuh jadi kayak banyak yang tertunda. Nah, itu Merkuri retrograde. Nah, tanggal 22 Merkuri retrograde mundur lagi ke Taurus. Dari Gemini dia balik ke Taurus. Taurus itu tentang nilai, value system kita, tentang komitmen kita, tentang keyakinan kita, institusi dan segala hal ya, kepatuhan, tradisi, komitmen ya, itu kembali direvisi ya. Jadi nah sekarang tanggal 3 belum dah, itu kita pembahasan dari Merkuri di retrograde di Taurus ya, karena ntar tanggal 3 dia direct di Taurus, tapi gue belum kelar di sini dengan bulan Mei. Dan ada Mars masuk ke Aries, sudah gue bahas. Venus masuk ke Taurus tanggal 28. Venus masuk ke Taurus itu pulang ke rumahnya juga, karena Venus rulernya Taurus. Nah di Taurus itu kan ada Uranus, ada North Nodes, juga ada Venus sekarang. Jadi Venus itu planet tentang money, value system kita, dan juga relationship ya. Dia masuk ke Taurus, ke rumah 9 tadi, oke? Bersama dengan Merkuri ya. Jadi bagaimana persepsi kita tentang relationship, value, komitmen, deal, kerjasama, apapun itu, hukum ya,
Relationship, hubungan dengan sesama, dengan orang lain, ya. Bagaimana kalau kalian ingin menjalin kerjasama baru atau kalian pindah, ya. Tuh, tanggal 30 New Moon di Gemini. New Moon di Gemini, ya, tanggal 30 Mei. New adventure itu energinya, ya, dimanin aja ya kan, dimanin aja. Kalau ingin memulai sesuatu baru, karena lagi-lagi rumahnya Gemini ada di rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goal, ya. Kita dapat The Emperor. Kita mempunyai kendali atau kuasa akan nasib dan hidup kita, jalan kita, dan long term goal kita. Tindakan kita apa? Kita akan memulai sesuatu yang baru. Di rumahnya Aries ada The Fool. Okay. Kita akan mulai berbagi. Nah, tanggal 3 Merkuri direct di Taurus. Jadi semua delay, kalau kita merasa selama sebulan ini kita stuck, apapun yang kita coba itu mentok terus, gagal maning. Nah, di saat itu dia, jadi mulai dari tanggal 3 itu mulai berakhir tuh, ya. Kalau kita merasa stuck, delay segala hal yang sifatnya tertunda akan berakhir, ya. Tapi gue cuma ngingetin, kita tetap masih berada di bawah bayang-bayang retrograde sampai pertengahan bulan Juni, karena 2 minggu lagi. Merkuri butuh pemanasan sebelum dia gerak, ya, digas dulu lah, ya kan. Pemanasan. Tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius. Saturn retrograde, ya. Jadi Saturn itu ada di Aquarius sudah sejak tahun 2020, waktu mulainya pandemi. Oke. Waktu mulai pandemi. Iya. Mulai pandemi itu Saturn udah ada di Aquarius. Nah, tenang, Saturn akan meninggalkan Aquarius tahun depan, bulan Maret, dia masuk ke Pisces. Anyway, Saturn retrograde. Saturn itu tentang, ya, planet yang dia tentang karma duniawi. Saturn itu dia yang nge-govern hal-hal yang sifatnya materi, fondasi. Jadi tanggung jawab, disiplin, kedewasaan, ya, batasan-batasan, peraturan-peraturan, itu energinya Saturn, ya. Agak-agak heavy emang, dia karma duniawi, dan dia retrograde sampai 4 bulan ke depan. Nah, 4 bulan ke depan itu artinya karena Saturn retrograde, kita mulai ngefilter dengan siapa kita, jadi lingkungan sosial kita, bagaimana kita bersosialisasi, kita mulai memfilter itu, oke, supaya kita sendiri juga lebih sehat, kurang lebih gitu. Jatuhnya mana ya? Ya, oke. Jadi karena kalian ingin moving forward, karena kalian ingin lebih, ini kan The Chariot itu energi Cancer pertama. Ini di dalam keseharian, bagaimana kita berorganisasi, ya, bagaimana kita melayani orang lain, dan ini juga tentang kesehatan kita. Ini Chariot ini tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, ya, dualitas dari dalam diri kita sendiri, sehingga ini kemenangan, ya. Kita mampu moving forward, ya. Artinya dengan Saturn retrograde di sini, in order karena kita ingin moving forward, ada baiknya, ya, supaya langkah kita juga enggak sendet-sendet, kita ngefilter, gitu, memberi batasan-batasan, mulai memberi batasan-batasan untuk lingkungan sosial kita, gitu. Oke. Itu energinya Saturn retrograde selama 4 bulan ke depan. Ini energinya Cancer, btw Cancer buat Virgo di mana? Di rumah ke-12. Oke. Di rumah ke-12 ada apa? The Devil. Ya iyalah. Kita harus beri batasan-batasan kepada
setan-setan itu ya kan yang nakutin mungkin, maksudnya yang selalu membawa kita terikat dalam zona nyaman kita ya. The devil itu zona nyaman kita. Buat gua the devil itu artinya zona nyaman, hal-hal yang membuat kita tidak mau berubah, tidak mau berevolusi, yang selalu mengikat kita adalah zona nyaman. Jadi karena setan itu tugasnya kan akan nakutin kekhawatiran kita, kecemasan kita ya. Ntar gini, ntar gitu, ntar gini gimana, ntar gini itu semua. Bahkan minta jaminan. Siapa yang tahu tentang hari besok? Minta jaminan. Kan gitu. Ini energi Capricorn ya. Dan rumah ke-12 itu adalah tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan kita sendiri yang suka membatasi diri kita sendiri, juga tentang alam bawah sadar kita, tentang spiritual, hal-hal yang sifatnya spiritual yang di luar, beyond dari materi ya. Tentang hal-hal yang sifatnya misteri atau rahasia atau tersembunyi, atau juga termasuk sleeping pattern ya. Cara tidur kita mungkin itu kita mungkin zona nyaman kita juga. Gue sangat tahu banget ini. Karena zona nyaman gue sih untuk melek terus sampai pagi ya kan. Gimana gue kerja besoknya ya kan kalau gue tidur dari pagi mulu. Nah, contoh. Nah, ini energinya Capricorn ya. The devil itu energi Capricorn. Dan ini juga tentang karma kita. Nah, di rumah Capricorn itu di rumah kelima buat Virgo. Rumah kelima itu tentang bagaimana kita having fun. Baca tarot buat gue having fun loh. Itu kayaknya harus gue tinggalin. Karena zona nyaman gue nih, gimana dong. Baca astrologi itu zona nyaman gue, harus gue tinggalin demi pekerjaan gue yang lain. Sekadar narasi dan contoh ya. Setiap orang berbeda. Seperti layaknya juga gue yang suka ngalong ya kan, tidur malam tidur pagi, itu zona nyaman gue. Nah di rumah kelima itu rumahnya Capricorn ya. Bagaimana kita having fun, bagaimana kita mengekspresikan diri. Di sini gue ngomong enak banget. Iya, bagaimana gue mau mengekspresikan diri, tentang kreativitas gue ya, tentang anak-anak mungkin nggak buat kalian kalau dia punya anak. Tentang masa kecil kita ya, bahkan tentang romance, love affairs ya, itu di rumah kelima semua. Nah, kita dapat the temperance, kita lagi healing, kita lagi mencoba. Nah, ini dampak dan efek dari Saturn retrograde ya, selama 4 bulan ke depan kita healing, mencoba menanggalkan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi lama yang mengikat kita untuk terus di zona nyaman, oke? Untuk mendapatkan kebebasan yang sejatinya diri kita. Ini energi Sagittarius, full moon di Sagittarius, nanti kita bahas ya. Sagittarius di rumah keempat, home, family, tradisi, dan fondasi, juga stabilitas emosional kita. Ya mungkin karena kita mencoba juga untuk healing, bersabar dalam prosesnya kita sendiri, untuk membangun kepercayaan diri kita ya, di rumah. Ini di rumahnya Sagittarius itu tentang family, home, rumah tangga, pernikahan, whatever, tentang rumah itu sendiri. The strength kita dapat energinya Leo. Maaf gue salah. Ini energi Cancer kan ya. Cancer bukan di rumah ke-12 buat Virgo. Cancer di rumah ke-11 buat Virgo. Komunitas, lingkungan sekitar kita,
Di rumah ke-11 Justice. Pertemanan, sahabat, aspirasi kita, harapan-harapan kita, keadilan sosial, kemanusiaan, ya, kita menuntut keadilan, mungkin menuntut keseimbangan, balance. Energi Libra, ya. Dan Libra ada di rumah kedua buat Virgo, ya, yaitu tentang materi. Segala hal yang sifatnya bernilai, berharga, dan bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri. Kalian dapat The Hierophant. Komitmen, tradisi, energi Taurus. Akan ada kebenaran yang terungkap di situ. Jadi kalian akan mendapatkan, ya, berkah sih Virgo. Di rumah kedua kalian mulai merasa dihargai, bahkan dari diri kalian sendiri. Keren kan? Kalian lebih bisa menghargai dan mencintai diri kalian sendiri, ya. Dan itu dampaknya, efeknya geda. Di saat kita mulai menghargai diri kita sendiri, vibrasi kita pun juga melambung tinggi. Jadi kita menarik hal-hal yang jauh lebih sehat dan keren, gitu. Nah, oke. Itu tentang Saturn retrograde, ya. Jadi pentingnya kenapa kita memberi batasan-batasan terhadap lingkungan sosial kita. Oke. Karena kita mengambil energi-energi mereka juga. Oke. Betapa pentingnya itu. Tanggal 10 ya, Merkuri trine Pluto. Merkuri trine Pluto. Okay. Itu artinya kita dapat support untuk transformasi, ya. Kita istilahnya energi semesta itu nge-support banget. Kita dapetin nalarnya, logikanya untuk kita bisa transformasi. Merkuri di Taurus, kebenaran tentang kebenaran sejatinya diri kita, happiness, ya, kesenangan, kebahagiaan, tentang adanya perubahan-perubahan yang akan hadir. Pluto itu tentang perubahan itu sendiri. Pluto ada di Capricorn. Capricorn adalah healing, ya. Kalau kita bisa mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya toksik, hal-hal zona nyaman kita, kalau kita bisa melampaui batas-batasan dari kita, keyakinan-keyakinan kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita sendiri, melampaui batas-batas itu, ya, ya pasti perubahan itu akan ada, kan? Pasti akan ada. Jadi kita akan mulai mengambil peran bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri. Tanggal 11, ya, Venus konjang Uranus. Egonya kita, jati diri kita, ya, value, ya, self value kita, self love kita, bagaimana kita mengapresiasi diri kita, itu energinya tanggal 11, ya. Karena Venus di Uranus, di rumahnya, ya, planet Venus punyanya Taurus, lagi di rumahnya, itu nyaman banget. Nah, ada Uranus juga di situ, jadi Uranus sama Venus lagi bicara, ya, lagi dialog. Lu cukup mencintai diri lu nggak? Sejelek-jeleknya kita nih, gitu. Sebobrok-bobroknya gue, senyebelin-nyebelin gue, sehancur-hancurnya gue bisa menerima dan menghargai diri gue nggak? Gitu lah. Tanggal 13, Merkuri balik ke Gemini, meninggalkan Taurus. Jadi kita siap mengambil tindakan, kita siap mengambil kembali kuasa dan kendali kita akan hidup kita dan nasib kita. The Emperor.
untuk memulai sesuatu yang baru. Emperor energi Mars, Mars ada di Aries. Aries ada di rumah ke-8 tentang hal yang sifatnya milik bersama dan dalam kebersamaan, entah itu kerjasama mungkin ya, partneran, Virgo. Dan tanggal 14 full moon di Sagittarius. Full moon, bulan purnama, konotasinya selalu ending ya, closure. Dan energinya itu biasanya bulan purnama tuh 2 mingguan gitu. Kalau gerhana 6 bulan. 2 minggu sebulan kurang lebih gitu deh. Nah, di rumahnya Sagittarius itu di rumah keempat buat Virgo. Rumah keempat itu di home, family, tradisi ya, dan stabilitas emosional, stabilitas emosional kita ya, tentang fondasi, juga tentang pernikahan, rumah tangga, whatever. Tentang properti itu sendiri ya. Kita dapat energinya the strength. Energi Leo. Nah, nih di rumah ya, tentang rumah kita diminta untuk membangun kepercayaan diri kita, untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri ya. Nah, ini karena ini energi Leo, di rumahnya Leo. Nah, ini baru nih di rumah ke-12 ada karma, ending, closure, limiting beliefs, juga alam bawah sadar kita, dan bagaimana kita hal-hal yang sifatnya spiritual, beyond materi ya. Juga tentang sleeping pattern tadi. Nah, di rumah ke-12 tadi ada apa? Capricorn, the devil. Zona nyaman atau enggak toxic ya, yang sifatnya gantung atau mengikat gitu. Yang mana ini energi Capricorn ya. Di Capricorn ada Pluto. Nah, Capricorn buat Virgo itu ada di rumah ke-5. Bagaimana kalian having fun, entah romance, love affairs, entah bagaimana kreativitas kalian ya. Di sini kalian dapat tadi the temperance. Kalian lagi healing, lagi bersabar dalam prosesnya kalian sendiri mencapai kesadaran kalian ya, akan hal-hal yang kalian, akan keyakinan-keyakinan yang mungkin udah nggak sejalan atau selaras lagi dengan kalian. Kebiasaan-kebiasaan dalam alam bawah sadar kalian udah menjadi bagian dari diri kalian sendiri yang harus kalian tanggalkan. Seperti jemuran, kostum, pakaian, kostum itu ditanggalkan dulu ya. Burungnya juga cuma jeprok aja di situ, nggak terbang. Dia belum bisa terbang. Dia masih merasa malu mungkin. Dibikin telanjang. Bersabar di sini maksudnya temperance, bukannya nanti, bukan waktu yang akan ya waktu akan pasti lewat gitu ya. Tapi di sini kesadaran kita yang menentukan waktu itu sendiri, bukan kita yang dikondisikan oleh waktu itu. Kesadaran kita yang membentuk waktu itu gitu. Jadi bersamaan dengan kita mencapai kesadaran kita, jadi energi kita pun juga elevated, naik, membaik gitu. Jadi healing namanya, penyembuhan. Di saat energi kita membaik, energi, frekuensi, vibrasi kita akan menyelaras, sehingga kalau bahasanya kita, bahasa ya, materialnya kita nih, waktu menentukan. Padahal energi kita sendiri dengan kesadaran kita sendiri menentukan kapan kita bisa melampaui itu semua. Oke. Energi Sagittarius. Untuk di rumah ya, masalah di rumah. Full moon di Sagittarius. Oke. Itu tanggal 14. Tanggal 16 North Node konjang Venus, Sun trine Saturn, dan Sun square Neptune. Nah, ini di tanggal 16 itu setelah full moon ya, setelah bulan purnama, itu efek dari Mercury retrograde itu udah benar-benar hilang ya. Mercury completely direct. Nah,
Di situ si North Nodes ya, takdir kita sama Venus kita itu menyesuaikan, menyelaras. Dia berdialog, ya, dia berdialog. Dan di situ juga ada di hari yang sama Sun trine Saturn. Jadi tentang kebenaran, ya, akan batasan-batasan itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Peraturan-peraturan itu kita sendiri yang menciptakan. Berdasarkan atas dasar apa? Kesadaran kita yang jelas. Nah, di hari yang sama matahari square dengan Neptune. Square itu artinya tensi, ya, bukan konflik. Neptune itu tentang mimpi, angan-angan, visi kita ke depannya. Nah, di situ akan banyak salah pahaman yang jelas, ya, akan ada banyak salah pahaman dalam berkomunikasi, mungkin mencapaikan visi misi kita, ya, agak terbelit sama si ego. Tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini dan masuk ke Cancer. Jadi kapan kita dapat rumahnya Cancer ada di rumah ke-11 tentang komunitas, lingkungan, ya. Kita akan dapat balance atau keadilan dari sekitar kita akan apapun yang kita sudah lakukan atau aspirasi-aspirasi kita akan lingkungan kita. Harapan-harapan kita, harapan-harapan itu kapan tercapai? Kalau kalian nanyain itu, ya mungkin itu di saat kita masuk ke Cancer season, ya, tanggal 21 meninggalkan Gemini. Karena kita akan dapat komitmen. Entah itu dari teman, ya, pekerjaan, atau rumah, ya. Terus tanggal 22 Venus masuk Gemini meninggalkan Taurus. Kita dengan energi Venus itu money relationship, ya. Ada lagi The Emperor di situ, ya, di rumahnya Gemini, dan itu tentang karir, reputasi, dan long term goal. Nah, kalau Venus masuk di situ artinya kita cukup nyaman, kita cukup menikmati, kita cukup harmonis dengan apapun yang kita lagi lakukan. Tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Neptune retrograde di Pisces, Neptune itu rulernya Pisces, jadi dia lagi di rumahnya, ya. Neptune kalau lagi direct itu kita suka ketinggian ngawangnya gitu, mimpi-mimpi, kan emang Neptune itu tentang visi, ya kan, dreamy, mimpi, ya. Itu suka ngawang kalau lagi direct. Nah, jadi Neptune retrograde itu kita akan dengan energi retrograde itu kita akan terbuka, tersingkap, ya, hal-hal yang mana ilusif, mana yang enggak, yang cukup grounded enough untuk kita bisa realisasikan. Dan itu Neptune retrograde sampai bulan Desember. Jadi semua itu proses, ya. Proses kesadaran kita masing-masing. Tanggal 28 juga New Moon di Cancer. New Moon itu selalu tentang sesuatu yang baru. Jadi mungkin ada keseimbangan atau ada kesepakatan yang terbentuk di antara komunitas, ya. Oke, under the deck alam bawah sadar kita The Empress. Kita siap melahirkan situasi keadaan yang baru. Energinya Venus di antara Taurus dan Gemini. Kebenaran tentang kemampuan kita dalam mengambil peran. Oke. Terakhir dari Mystical Shaman, ya. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan Juni. Satu kartu aja, please. Saran dan petunjuk untuk Virgo di bulan Juni. Satu kartu aja. Kalian dapat 3, jaing. Sorry. Mystical Shaman, Korn, The Time Master. Mystical Shaman itu tentang narasi-narasi yang kita ciptakan. Mystical Shaman itu dia leluhur kita yang sifatnya abadi. Dia mengundang kita untuk ikut berpartisipasi dalam membayangkan, ya, 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi bumi ini seperti apa, dan apa
partisipasi kita dalam menciptakan itu. Nah, di sini Mystical Shaman hanya mengingatkan kita tidak terikat oleh narasi apapun. Narasi itu bebas kapan saja kita tentukan dan ciptakan. Bahkan kita boleh membuat narasi yang baru yang nggak ada kaitannya dengan apapun yang di belakang, itu juga boleh banget. The corn itu maksudnya musim panen, saatnya panen, laris yang jualan, gitu. Saatnya memetik. Yang jelas di sini remindernya adalah bumi itu memberi kita tanpa batas. Bumi itu kasih sayangnya tanpa batas gitu. Selalu cukup buat kita semua, asal kitanya nggak maruk, serakah. Akan buat semua itu kebagian. Cuman kita suka ngeklaim ini punya gua, itu punya lu, jadi ada yang nggak kebagian, ya kan? Padahal bumi untuk semua. The corn. Time Master itu ya, dia yang menguasai akan waktu dan ruang. Yang ada itu hanya sekarang. Bagaimana kesadaran kita akan masa lalu itu bisa merubah saat kita yang sekarang dan juga bahkan masa depan kita. Jangan kita malah terkondisikan oleh masa lalu atau bahkan masa depan, karena yang ada itu hanya sekarang. Oke, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.